Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 9 semester 1. Untuk pertemuan yang kelima anak-anak, karena yang keempat adalah PTS. Masih bersama Pak Juniari. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk kali ini anak-anak saya ajak untuk menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara di Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik anak-anak sekalian. Anak-anak, hari ini kita akan membahas khusus tentang dinamika penduduk benua Asia. Dinamika penduduk benua Asia. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang saya harapkan nanti anak-anak bisa dikuasai ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya harapkan anak-anak nanti dapat menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Kemudian yang kedua, saya harapkan anak-anak dapat menyebutkan indikator dinamika penduduk. Yang ketiga, anak-anak, saya harapkan anak-anak dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia berdasarkan indikatornya, yaitu A. Jumlah penduduk Asia, B. Komposisi penduduk Asia, C. Pertumbuhan penduduk Asia, D. Kualitas penduduk Asia, E. Indikator kualitas penduduk, F. Ras atau suku bangsa yang mendiami penduduk yang mendiami benua Asia, yang G adalah budaya yang ada di benua Asia. Anak-anak, dinamika penduduk itu adalah perubahan keadaan penduduk di suatu wilayah. Karena memang anak-anak, penduduk di suatu daerah, di suatu wilayah, di suatu negara, di suatu benua itu senantiasa berubah-ubah. Perubahan itu kira-kira karena apa anak-anak? Ya, anak-anak mungkin sudah bisa menebak, antara lain perubahan atau dinamika penduduk itu disebabkan karena adanya natalitas, kemudian mortalitas, kemudian imigrasi, kemudian emigrasi. Saya harapkan 4 istilah itu anak-anak sudah anak-anak pahami, karena memang sudah kita pelajari pada kelas 1 atau kelas 2 dulu. Anak-anak, baiklah, untuk menambah wawasan, natalitas itu artinya kelahiran anak-anak. B. Mortalitas atau 2 mortalitas itu kematian. 3. Imigrasi itu artinya perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian 4. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri itu disebut emigrasi. Jadi yang dimaksud dengan dinamika penduduk itu adalah perubahan penduduk yang disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan di bidang kelahiran, kematian, perpindahan penduduk atau imigrasi atau emigrasi. Anak-anak, untuk mendalami tentang dinamika penduduk Asia ini, kalian saya minta untuk membuka link yang ada di bawah ini anak-anak. Ini adalah link yang perlu anak-anak klik, karena kalau tidak melihat link ini anak-anak barangkali sulit untuk bisa menjawab LK yang ke-6 ini anak-anak. Anak-anak sekalian, selain
membuka link itu, saya harapkan anak-anak juga bisa buka buku paket IPS untuk kelas 9 yang sudah anak-anak terima dari pinjaman perpustakaan anak-anak. Selain itu anak-anak nanti saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan LK yang ketujuh. Sekali lagi, link itu dibuka, kemudian buka buku, linknya dipahami, dilihat berkali-kali, sehingga anak-anak insya Allah dapat menjawab LK yang ketujuh ini. Hanya 8 nomor anak-anak. LK ini bisa anak-anak tulis pada kertas folio seperti ini anak-anak, kertas folio, atau lebih baik lagi kalau kertas folio itu di pinggirnya itu dihias, silakan dihias. Saya jadikan hiasannya itu di pinggirnya aja anak-anak, di pinggirnya itu saya jadikan sebagai nilai keterampilan anak-anak. Saya kira itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang kelima kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat, bisa kembali sekolah dengan normal, sehingga virus corona yang melanda Indonesia dan dunia ini segera berakhir anak-anak. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.